Iya. Kalau mau ditanya lagi silakan. Beroperasi sejak kapan? Kita beroperasi dari akhir 2023. 2023. Iya, 2023. Tapi mulai ramainya itu dari awal 2024 lah. Untuk lahan ini sewa apa? Sewa. Sewa dari Iya, perorangan. sewa dari per orang ya. Atau banyak adat perorangan. Nah kalau itu saya kurang tahu ya, tapi setahu saya sih sewanya per orang. Ownernya sendiri dari mana, Bu? Kalau ownernya kita ada 2 direktur di sini, jadi yang satu dari Rusia dan yang satunya lagi dari Belarusia. Izin-izin belum lengkap, ya. Dan ini tempatnya ini di pinggiran tebing. Siapa yang menjamin kalau ada nanti korban di sini? Ini kan sudah tebingnya ini perlu kita perdalam, ya, oleh dinas lingkungan. Ini tidak permanen, tidak kuat. Konstruksi kostur daripada tebing itu banyak yang retak-retak, itu banyak yang jatuh. Ya, ini kalau kemudian ini jatuh siapa tahu? Itu dia. Jadi dia masih kita evaluasi dalam sampai mereka kemudian bisa menunjukkan dokumen yang benar yang pasti ya. Tapi dia bisa menunjukkan saat itu ya kita evaluasi, bukan berarti dia tunjukkan izin kemudian kita buka, kita perdalam lagi. Izin itu kan relatif, bisa izin itu diteruskan, bisa juga dicabut. Ya, kita belum tahu. Tim Panitia Khusus atau Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali kembali menemukan dugaan pelanggaran serius di kawasan wisata ekstrim di Pulau Dewata. Setelah melakukan penyegelan tempat wisata Bugis Jombing Extreme Park, kini Pansus TRAP mengungkap fakta baru. Belasan kafling di pinggir jurang ditemukan retak dan rawan longsor. Dalam sidak lapangan di kawasan Extreme Park, tim Pansus TRAP DPRD Bali menemukan sedikitnya 13 unit kafling yang telah terjual kepada masyarakat. Puluhan kafling tersebut berdiri di atas tanah negara, berdiri di atas tanah labil di tepi jurang. Sejumlah retakan memanjang tanpa jelas di permukaan tanah, memunculkan kekhawatiran akan potensi bencana. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Dr. C. Made Supata SHMH menegaskan, selain izin yang bermasalah, lokasi kafling ini juga tidak sesuai tata ruang dan melanggar aturan keselamatan bangunan. Kami akan merekomendasikan penindakan tegas. Proyek ini disebut melanggar peraturan daerah tentang tata ruang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Kami khawatir, tanahnya sudah retak, tebingnya retak, tapi tetap dijual, harusnya dihentikan sebelum ada korban, ungkap salah satu warga Nusa Penida Iwayandista kepada awak media. Pansus TRAP DPRD Bali kini menyiapkan langkah lanjutan termasuk pemanggilan pengembang dan evaluasi total izin pembangunan kawasan Extreme Park. Pemerintah Provinsi Bali diminta tidak tinggal diam atas dugaan pelanggaran yang mengancam keselamatan warga dan keindahan alam Bali. Dari Bali, tim liputan Indep TV Channel melaporkan. Untuk breaking news, Kafling itu dia harus mempunyai dokumen izin prinsip, ya. Harus dia punya dokumen izin pengesahan gambar. Setiap kafling itu pasti ada gambar ya. Kemudian izin pemanfaatan lahan, ada Undang-Undang 1 2011. Dan terkait yang kemudian kafling-kaflingan itu sudah laku terjual. Dan kafling itu sudah dilakukan giat oleh kawan-kawan dari penegak perda dan perkada, polisi Pamung Praja, sudah dilakukan kegiatan penghentian. Ya, sudah dilakukan penghentian. Nanti ke depan kita perdalam lagi. Luasnya berapa, Pak? Luasnya yang kaflingan itu berapa? Luasnya 13 Juni dihentikan kegiatan. Luasannya kurang lebih. Kurang. Tapi yang jelas itu di pinggir tebing. Di sisi tebing itu kita lihat tebingnya itu sudah retak-retak. Itu tidak boleh, karena itu kalau sudah itu membahayakan keselamatan manusia. Itu kira-kira sementara. Ya. Kalau akomodasi wisata Pak yang belum mengontong juga di kawasan Nusa Penida. Terkait nanti yang urusan giat-giat lainnya, kegiatan penanam investasi di sini, nanti kita minta kepada Polpikus Klungkung untuk menginventarisasi. Ya, kemudian nanti kita perdalam dalam rapat RDP. Kami juga sudah bersurat 3 hari lalu kalau tidak salah, Pansus sudah bersurat untuk kita minta seluruh giat-giat yang ada di Nusa Penida. Ya, nanti dari dasar itulah kita samakan persepsinya, tidak ada disparitas. Kalau satu dilarang, dipastikan yang lain pun dilarang. Karena sumber pertimbangannya sama, yaitu regulasi hukum ya.
Saya kira hukum karena dibuat kepentingan untuk kepentingan yang baik, dan kita harus taat asas taat hukum. Saya kira seperti itu. Terima kasih.